Berikut hasil bincang-bincang dalam acara Ngopi, Ngobrol Sehat Masa Pandemi. Kondisi kesehatan jiwa di Indonesia saat ini perlu mendapatkan perhatian. Menurut data riset kesehatan dasar tahun 2018, terdapat 7 dari 1.000 rumah tangga memiliki anggota keluarga dengan skizofrenia atau psikosis, dan lebih dari 12 juta orang yang berusia lebih dari 15 tahun diperkirakan mengalami depresi. Kementerian Kesehatan berupaya mengatasi masalah tersebut mulai dari hulu dengan upaya promotif dan preventif, tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Yang dimaksud gangguan kesehatan jiwa adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami gangguan pikiran, perasaan, maupun perilaku, sehingga mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Contoh dari gangguan pikiran adalah halusinasi, baik secara melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu hal yang tidak nyata. Gangguan perasaan contohnya di mana seseorang tersebut sedih berkepanjangan atau cemas berkepanjangan. Gangguan perilaku contohnya adalah di mana seorang memiliki suatu dorongan untuk melukai atau membahayakan diri sendiri maupun lingkungan di sekitarnya, atau berbicara sendiri tanpa sebab yang jelas. Ya, masalah kesehatan jiwa ini menjadi suatu masalah yang berat di dalam masyarakat. Karena yang pertama, prevalensinya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Yang kedua, beban untuk mengatasi gangguan kesehatan jiwa ini memakan anggaran kesehatan yang cukup banyak, dan bagi penderitanya tersebut tidak dapat produktif. Sehingga apabila yang mengalami gangguan kesehatan jiwa ini adalah suatu kepala rumah tangga, itu akan mempengaruhi income daripada pemasukan keluarga tersebut. Yang ketiga, kesehatan jiwa ini mempengaruhi juga kesehatan fisik. Ya, contohnya di sistem otot dan sendi mempengaruhi penyakit otot dan sendi, kemudian juga saluran pencernaan seperti sakit mah berulang. Kemudian ketiga, di sistem kardiovaskuler, contohnya hipertensi yang tidak terkontrol dengan obat-obatan anti hipertensi dan lain sebagainya. Untuk deteksi dini gangguan kesehatan jiwa, seperti pertama yang saya utarakan tadi, yaitu gangguan kesehatan jiwa itu adalah gangguan suatu pikiran, perasaan, maupun perilaku. Apabila Anda dan di lingkungan sekitar Anda ada yang mengalaminya, itu segera konsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat. Dan sekarang ada lebih mudah lagi, ada aplikasi yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan, bisa di-download di gadget kita masing-masing. Itu namanya, aplikasinya adalah Sehat Jiwa. Nah, di aplikasi Sehat Jiwa ini terdapat menu yang namanya SRQ20 atau Self Reporting Questionnaire, di mana di situ terdapat beberapa pertanyaan. Anda hanya cukup menjawab iya atau tidak soal pengalaman atau yang Anda rasakan dalam 30 hari terakhir. Nah, setelah menjawab beberapa pertanyaan tersebut, nanti akan keluar hasilnya. Anda terindikasi mengalami gangguan kesehatan jiwa atau tidak. Ya, memang dari beberapa penelitian gangguan kesehatan jiwa ini diturunkan. Tetapi ada beberapa faktor resiko, terutama di kelompok orang yang cenderung akan mengalami gangguan kesehatan jiwa. Yang pertama adalah orang-orang dengan penyakit tidak menular kronis.
Contohnya seperti darah tinggi, kencing manis, stroke, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah orang dengan kelompok penyakit menular kronis. Contohnya adalah orang yang TBC paru, HIV/AIDS, dan sebagainya. Yang ketiga adalah orang dengan stres yang berkepanjangan atau trauma yang membekas atau kehilangan orang yang dicintai. Ya, seperti contohnya saat-saat ini di mana pandemi COVID-19 menyerang Indonesia, jadi banyak orang yang stres berkepanjangan karena terlalu banyak informasi negatif yang beredar di media sosial. Yang harus dilakukan oleh seorang apabila terindikasi mengalami gangguan kesehatan jiwa adalah datang ke layanan kesehatan terdekat untuk berkonsultasi lebih lanjut dengan dokter. Karena dokter tersebut nanti akan mendiagnosis gangguan kesehatan jiwa yang dialami pasien tersebut. Yang kedua adalah memberikan terapi sesuai kebutuhan. Contohnya adalah di Puskesmas Kecamatan Penjaringan telah dibuka layanan poli kesehatan jiwa yang diperuntukkan terutama untuk di wilayah Kecamatan Penjaringan. Pelayanan kesehatan jiwa di Puskesmas Kecamatan Penjaringan menerima pelayanan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 7.30 sampai dengan pukul 16. Kami juga menerima rujukan internal dari berbagai poli yang ada di Puskesmas Kecamatan Penjaringan. Tidak perlu khawatir dan takut karena akan dijaga kerahasiaan dan privasinya. Kita juga dapat menerima konsultan dari Loket 1 langsung menuju ke poli kesehatan jiwa dengan dilakukan oleh tenaga profesional. Nah, Puskesmas Kecamatan Penjaringan juga melakukan edukasi ke pasien dan keluarganya. Edukasi ke pasien adalah dengan melakukan kegiatan sehari-hari di rumahnya, misalnya membantu orang tuanya, membersihkan rumah, bermain dengan anggota keluarganya, serta bisa juga untuk membaca di rumah. Untuk keluarganya itu dilakukan catatan kegiatan sehari-hari, misalnya kegiatannya apa saja yang pasien lakukan, jadi bisa terkontrol. Dan untuk lingkungan sekitarnya, biar tidak terjadi stigma negatif, boleh dilakukan sosialisasi ke lingkungannya, diajak bermain, seperti berjemur, atau dia melakukan kegiatan dengan cara bercocok tanam di rumahnya. Dan untuk pengobatan yang dimaksud di sini adalah untuk mengambil obat itu diberikan secara 30 hari. Ya, 30 hari nanti akan dilakukan evaluasi lagi setelah 30 hari. Dan juga pasien dianjurkan untuk meminum obat secara teratur dan benar. Pada umumnya, pasien dengan gangguan kesehatan jiwa itu dapat terkontrol dengan baik jika dengan minum obat secara teratur, dukungan keluarga, dan lingkungan sekitar. Yang dimaksud dengan dukungan keluarga yaitu meningkatkan untuk minum obat secara teratur dan melakukan kegiatan sehari-hari. Untuk lingkungannya, itu tidak ada stigma negatif atau mengucilkan di dalam lingkungannya tersebut. Dan pasien dengan gangguan kesehatan jiwa itu dapat berproduksi seperti orang pada umumnya. Tips yang pertama adalah kita harus memfilter tentang informasi yang negatif tentang COVID-19 dari sumber-sumber yang tidak jelas. Kita kalau bisa menerima informasi tentang COVID-19 itu hanya dari Kementerian Kesehatan. Yang kedua adalah share hal-hal yang positif ke lingkungan kita. Yang ketiga adalah jalankan perilaku hidup bersih dan sehat dan germas. Yang pertama adalah istirahat yang cukup. Yang kedua adalah olahraga secara teratur. Yang ketiga adalah makan makanan yang sehat dan bergizi. Yang keempat adalah menjalankan
aktivitas yang kita sukai. Yang kelima adalah selalu berpikir positif atau kelola stres dengan baik. Terakhir adalah kita selalu berbicara atau curhat dengan orang yang kita percayai. Layanan DKI sekarang sudah telah dibuka, yaitu dengan mengunjungi website Sahabat Jiwa. Di situ tersedia konselor yang kredibel untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang kesehatan jiwa. Selalu ikuti himbauan daripada pemerintah, bekerja, belajar, maupun beribadah dari rumah, memakai masker apabila keluar rumah, kemudian jaga kebersihan diri dan lingkungan, selalu berpikir positif, karena dengan berpikir positif, jiwa kita akan sehat. Apabila jiwa kita sehat, fisik kita juga akan kuat. Stay at home, keep healthy. Terakhir, jika Anda mengalami keluhan demam, batuk, dan atau pilek, hubungi Posko Kewaspadaan Dini COVID-19 Puskesmas Kecamatan Penjaringan. Karena hati yang gembira adalah obat. Di rumah aja, yuk pakai masker. Karena jiwa yang sehat, tubuh pun akan kuat. Pesan ini dipersembahkan oleh Puskesmas Kecamatan